Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Bos Ramos. Kita masih membahas masalah hidup karena saya kira luas ya untuk bahasan masalah hidup ini. Jadi di beberapa video yang lalu juga kita mencari referensi atau pendapat-pendapat dari beliau-beliau ini, apa sih itu yang dinamakan dengan hidup gitu. Apa sih purpose atau tujuan hidup kita gitu. Hidup ini tuh apa sih gitu. Kita udah dapat dari beberapa pembicara dari yang kita cari dari YouTube gitu. Nah, saya kira mereka juga mempunyai pandangan atau pengalaman ataupun sumber gitu kan, sumber yang memang yang mereka percaya atau dari dasar-dasar yang baik itu dari Al-Quran atau dari kitab yang lainnya, yang sehingga mempunyai pendapat atau pandangan bahwa hidup itu seperti apa. Tapi dari beberapa video yang terakhir itu yang saya lihat mungkin sebetulnya ada satu garis linear gitu, ada satu apa namanya tuh, ada satu kesamaan gitu. Walaupun sih bahasanya mungkin yang berbeda, tapi eh, ujungnya adalah sama gitu sebetulnya. Itu yang saya dapat, yang saya tangkap gitu. Jadi intinya adalah ya hidup itu harus meaningful, harus berarti gitu, harus bermanfaat bagi yang lain. Tujuan hidup kita tuh apa ya? Tidak jauh dari itu. Nah, ini juga saya akan masukkan lagi nih video yang video selanjutnya. Ini kebetulan dari beliau adalah Buya Sakur, kayak Haji Bulai Buya Sakur. Kita kita apa? Kita gali juga nih apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau katakan gitu. Eh, Sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sedikitnya pencerahan lah gitu, sedikitnya mendapatkan pencerahan yang mengenai hidup ini gitu. Jadi cek bahasa Sunda mah tuh nu poekeun teuing gitu. Minimal tuh ningali video ieu rada tercerahkan lah sedikit gitu. Jadi nantinya juga silahkan kalian simpulkan sendiri gitu. Saya mungkin hanya hanya apa? Saya akan menyimpulkan dari apa yang saya tangkap, dari apa yang saya eh, menurut pandangan saya gitu kan. Dan menurut pengalaman saya gitu. Jadi untuk saat ini saya masih akan memberikan video-video yang berkaitan dengan hidup. Tapi insya Allah kedepannya akan menemui apa ya, narasumber-narasumber, mungkin ya kita kasih pendapat, kita kita minta pendapat gitu dari beliau-beliau. Menurut beliau-beliau itu apa sih hidup itu gitu? Dari apa yang mereka temui gitu, dari apa yang mereka temukan gitu, dari pengalaman hidupnya masing-masing. Baik itu dari sisi keyakinan gitu ataupun dari sisi pengalaman hidup lainnya. Ya, untuk saat ini saya akan mempertontonkan dulu ini arti hidup dan kehidupan menurut Kiai Haji Buya Sakur. Kita lihat ya, regepkeun, regepkeun cek bahasa Sunda mah. Eh, jadi sekali lagi urang regepkeun gitu kan. Apa yang nanti kalian dapat dari situ, kalau misalnya memang ada yang perlu didiskusikan di komen, komen ya. Oke. Nah, kita mulai saja ya apa yang beliau katakan. Ya. Hidup dan kehidupan. Begini, ini dalam bahasa Indonesia ini sulit ya lah kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab. Yahya bahasa Indonesia hidup, Yaisu hidup. Padahal beda di sana tuh. Kalau Yahya itu kehidupan yang bernilai, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bermartabat. Kalau Yais itu masih bernapas, makan asal makan. Kalau binatang itu Yaisu, kalau manusia itu Yahya. Makanya ketika apa namanya
Walahu ma'isyatan dongka, ya ma'isyatan dongka itu kehidupan yang ma'isyah dari ya'isyu, hidup makannya susah. Tapi kalau Yahya kehidupan bermartabat, la yamutu fiha wala yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Masih bisa makan, bisa, tapi enggak hidup. Tidak Yahya, dia Ya'ish, sekedar hanya makan. Hidupnya hanya seorang babu di Jakarta yang tiap hari ditamparnya memajikannya, yang penting asal makan, hidupnya hina. Itu Ya'ish. Tapi kalau hidup Yahya, ya seperti kalian punya martabat, punya harga diri. Ya kan begitu. Makanya wala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Hayat itu hidup bermartabat. Jadi beda antara hayat dengan ma'isyah. Yahya dan Ya'is bahasa Indonesia nggak ada. Terus gimana? Nah di situ sehingga sense of language itu nggak tersentuh. Iya kan? Itu terbanyak sekali dalam Al-Quran kalimat ya la yamutu fi wala yahya, hayat dunya, hayat itu kehidupan dunia, bukan ma'isyat dunia, tapi hayat dunia yang terhormat. Ya. Dalam bahasa apa? Daerah ada manusia, ada wong. Ya kan? Ada orang, ada manusia. Ya beda. Kalau orang mah ya di sisi makannya, minumnya, beraknya, kentutnya itu adalah itu orang. Manusia kan yang bermartabat. Nah, saya kira menjadi hal yang perlu kita catat bahwa kita sendiri masih perlu berjuang banyak ya untuk membangun bahasa Indonesia yang kita cintai ini. Tidak usah menyalahkan, memang begitulah ya sementara. Jadi ketika ungkapan-ungkapan dalam bahasa asing yang lebih tua umurnya itu tidak bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia, ya itulah kondisinya. Jadi bagaimanapun juga sering menimbulkan kesalahpahaman semacam itu. Ditambah lagi memang kita ini memang masih seringkali menggunakan bahasa apa ya, bahasa mutaradif, sinonim, bahasa sinonim. Nikah sama kawin, zawaj ya sama, teman, sahabat, kawan, rekan sama. Ya beda dong, sahabat, teman, rekan, apalagi kawan, ya beda dong. Ya kan gitu. Antara dan kita dalam bahasa Indonesia ini filosofis bahasanya nggak kelihatan. Sehingga kenapa ini disebut rumah? Yang nggak tahu ya rumah. Apa itu rumah? Itu tempat tinggal manusia, rumah. Dalam bahasa Arab apa? Baitun. Kenapa disebut baitun? Ya karena bata ya bitu baitan, menginap, karena manusia nginapnya di situ. Tapi disebut juga manzilun, karena nazala yanzilu, manzil, tempat turun. Artinya kemanapun Anda pergi, pada akhirnya kembali ke situ juga. Ada filosofisnya. Apalagi disebut darun. Kenapa disebut rumah, disebut dar? Ya karena muter-muternya di situ. Kamar mandi, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, halaman, muter-muter. Coba deh istri kita muter rumah, ngepernya dulu, muter masjid, maka daru ya dulu, dar. Ya, makorum juga sama, tempat tinggal, karena di situ tinggalnya. Cuman itu bedanya, kalau makor itu residen artinya. Artinya rumah dinas. Beda, rumah pribadi, rumah dinas. Kayak itu. Ya kalau sudah jabatan ya pindah, nanti ganti pindah yang baru namanya makor. Ya kan itu, ada manzil, ada bait, ada dar, ada haus. Itu semuanya punya filosofis. Kenapa ini roksun? Ya karena dia mimpin, yar asu. Kenapa namanya kaki namanya rijlun? Ya karena ya tarojalo, dia berjalan. Kenapa ini batnun? Karena bagian bagi dalam, namanya batin itu batan. Kenapa ini sadrun? Ya karenanya di depan. Paham nggak? Kenapa namanya ainun? Namanya sumber. Ya semua yang itu melihat dengan mata ini sebagai sumber sebab apa? Sumber pengetahuan kita, sumber penglihatan kita sebagainya. Jadi artinya Pak,
Kenapa disebut kolbun? Ya karena ya takolabu, karena dia bolak-balik namanya kolbun. Itu ada filosofis bahasanya. Bahasa Indonesia kenapa namanya sungai? Iya kan? Iya. Jadi beda, nggak ada. Kenapa ini namanya cangkir? Ya cangkir nggak tahu. Ya kenapa ini namanya palu? Kenapa namanya palu? Ya ini namanya palu udah. Besarnya mitrokoh. Kenapa? Karena memukul. Jadi ini alat untuk memukul semacam itu. Terus gimana? Dari situlah makanya jadi masalah hidup dan kehidupan itu mungkin ada sense. Cuman ya ketika bahasa Indonesia ada mentok akhirnya. Ya karena tidak ada pepadan yang ya isu mana, yang Yahya, yang mana semacam itu. Saya kira seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita untuk mengungkapkan perasaan, ini juga di sini ada satu masalah di bait berapa tuh? Saya ini punya kesulitan untuk apa? Tidak bisa terkomunikasikan ya. Coba ingat enggak? Ini kita ini gitu. Baca nggak tadi itu? Bahwa punya Yang impian bukan Bu ya? halaman berapa? Aku tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan segala isi hatiku sehingga tidak bisa terkomunikasikan dengan baik. Nah, ini halaman 5. Aku memang punya kendala besar dalam perasaan. Halaman 5, alinea pertama tuh. Yaitu aku mengalami kesulitan untuk menguraikan perasaanku kepadamu secara tuntas. Jadi salah satu sebabnya itu tidak terhubung cinta itu karena sering miskomunikasi. Ini maksudnya, ini nanti bisa di satu bab dalam novel gitu, komunikasinya apa. Sehingga mungkin banyak hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi dia mengakui saya punya kelemahan tidak bisa berkomunikasi. Ya kan semacam itu. Bagaimanapun juga banyak terjadi pertengkaran antara kita karena miscommunication, karena kesalahpahaman, kurang paham, kurang jelas, ketersinggungan, nggak tuntas gitu. Nah ini mesti kita sadari bahwa komunikasi kita dengan bahasa Indonesia ini sangat memungkinkan sampai dalam pasal-pasal undang-undang saja itu menjadi rumit, penafsirannya yang berbeda-beda. Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa-bahasa kuno yang lainnya. Mereka lebih jelas. Nah, sekali itu perlu dicermati. Nah, makanya di dalam kita bersastra pun juga jangan dikira kita tidak mengalami kesulitan. Banyak yang saya rasakan ketika ingin saya tuliskan, menghadapi kesulitan bagaimana menyampaikannya. Lafadznya apa? Ya kan gitu. Kosakatanya bagaimana, ya kan akhirnya. Jadi sebetulnya bisa ukurnya 20 cm selesai, ini terpaksa diputar-putarnya 2 meter akhirnya. Padahal ketika diungkapkan dalam bahasa Arabnya mungkin hanya 20 cm. Coba aja di Al-Quran, hanya beberapa kalimat. Mukmin, mukminuna, mukminun, bahasa mukmin satu kata. Bahasa Indonesia orang-orang yang beriman. Mukmin, mukminun, bahasa mukminun satu kata. Bahasa Indonesia orang-orang yang beriman. Oke? Alladzina yu'minuna sama. Orang-orang yang beriman. Padahal beda. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kalau al-mu'minun itu orang yang keimanannya sudah mapan, sudah melekat. Tapi kalau yu'minuna masih dalam proses karena menggunakan fi'il, kata kerja. Besar dan membesar beda dong. Ini ketimun yang besar, ini ketimun yang membesar, beda dong. Kata kerja dengan kata benda beda. Nah itu kan menjadi kajian-kajian retorika yang perlu kita dalami semuanya itu. Makasih gitu aja.
luar biasa. Jadi kalau dari beliau sih lebih kepada ngebahas kepada ini wujud wujud dan nilainya gitu kan. Jadi dari sisi bahasa, dari bahasa tertentu atau dari bahasa Arab tadi ada dua katanya dari ya isu ada ya. Saya takut salah itu. Ya intinya adalah ada yang memang orang itu ya dia yang membutuhkan secara fisik gitu kan secara tapi secara manusia itu adalah orang yang bermartabat gitu, yang mempunyai martabat atau mempunyai nilai. Saya kira itu yang saya dapat dari apa yang beliau katakan gitu ya. Jadi ini luar biasa dari sisi jangankan sampai ke arti harfiah yang mungkin dari arti yang hidup kehidupan atau hidup menjadi hidup yang lebih luas lagi gitu dari sisi arti fisiknya aja gitu dari orang manusia itu ada suatu bahasa yang arti bahasa yang berbeda gitu. Ya, kalau misalnya kalian nanti punya pendapat dari apa yang dilihat dari sini, ya silakan kalian apa namanya tuh share ya. Menurut kalian itu apa? Nah, barangkali kalau misalnya ada yang bisa bisa didiskusikan nanti mudah-mudahan saya juga dapat nih dari kalian. Oke, saya kira untuk yang video ini kita singkat dulu ya. Sekian dulu. Mudah-mudahan kedepannya sekali lagi saya akan mencari narasumber sugan gitu dalam bahasa Sundanya sugan gitu bisa memberikan apa pandangan-pandangan yang unik atau dan yang lain tentang masalah hidup dan kehidupan ini baik itu tujuannya atau apapun itu. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya juga tontonannya. Jangan lupa like, subscribe, komen gitu kan. Kita diskusi di komen gitu kan. Dan jangan lupa moto kita adalah hidup untuk menjadi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.